Masnya jangan di situ. Ya. Mobil. Ini mungkin ada apa hari ini agendanya? Hari ini mau lanjutin, gue juga nggak tahu sih, pokoknya gue dapet surat panggilan lagi dari Polres. Nggak tahu kasus naik apa enggak, soalnya kata dokter kasus gue nggak bakal naik. Tapi kalau dipanggil berarti artinya apa guys, naik apa enggak ya? Ini laporan aku ya. Laporan aku ke dokter, iya. Terkait apa? Terkait pencemaran nama baik, ya, yang dia fitnah gue terima uang haram itu dari 100 juta di buzzer yang sampai anakku dikata-katain. Gitu. Oke, gitu. Kayak yo. Apa ini? Oke, bentar dulu, gue mau pakai ini dulu, topeng dulu, mana sini gue aja nih, lanjut aja gak apa-apa nih, gue mau pakai topeng dulu. Karena gue tadi, gue kemana-mana sekarang pakai topeng, sekarang pakai topeng. Biar kayak yang di sebelah kak. Iya, jadi gue mau jadi dokter fiktif. Mana-mana gue pakai topeng, tapi tadi kan masuk ke kantor polisi, jadi gue menghargai kepolisian pas topeng, gitu. Ya gimana kembali lagi ke saya bersama dengan dokter fiktif di sini. Bukan dokter fiktif dong, tukang bunga gue ya. Tukang bunga fiktif apa tukang baju fiktif nih? Ayo gimana? Gimana tadi di atas kalian BAP-nya? BAP-nya aku dikasih 15 pertanyaan. Kayak gitu, lancar si Amin sih. Terkait apa aja mungkin? Terkait pelaporan aku ke dokter detektif karena fitnah yang dia buat ke anak gua. Dia fitnahnya menurut gua udah parah sih. Udah fitnah, bawa-bawa anak, penggiringan opininya parah, dan itu udah kerugian ya buat anak gue ya. Dia nggak mikirin, dia harusnya sebagai dokter itu dia harusnya itu membimbing masyarakat ya, bukan fitnah yang keluar dari mulut dia dan penggiringan opini. Akibat fitnah yang dia keluarkan itu anak gue jadi dibully, dikata-katain ya kan. Kalau gue dikata-katain mak nggak apa-apa lah, gue udah gede ya kan, udah dewasa, udah sama-sama dikatain, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ke anak gue jadi dibilang katanya pantesan aja bapaknya tinggalin anaknya, dikasih uang haram apa segala macam, kan nggak pantas kan. Terus segitu bilang anak gua katanya makan uang haram, kasihan anak gua dikasih uang haram, padahal kan gua kerja 24 jam buat anak gua jualan daster dari dari pas lahiran, setelah selesai gua langsung jualan. Jadi menurut gua nggak masuk akal sih. Ini surat terbuka untuk ID ya, kok bisa ya ada anggota dokter tukang review, udah tukang review, terus dia gitu ada ya anggota ID ya guys ya, kok bisa lolos ya guys ya, dia dokter tukang fitnah. Menurut gua sih dokter itu nggak boleh tukang fitnah. Terus dia gitu tuh masalah kode etik ya, udah fitnah, dia suruh gua beli, dia tuduh gua beli uang susu yang haram. Harusnya kalau misalkan dia dokter beneran dari ID ya guys ya, harusnya kan dia ini dong, sama anak di masih di bawah 2 tahun itu kan direkomendasi nasi dong. Iya, kok dia bilang anak gua beli uang susu yang gak haram gitu loh. Bukti apa aja kan yang dibawa mungkin? Buktinya aku bawa flash disk, terus udah gitu tangkapan layar, screenshot, terus udah gitu sama bukti yang postingan dia, terus udah gitu aku juga bukti bawa mutasi rekening, terus udah gitu sama ya mutasi rekening, terus udah gitu sama ya capturean komennya dia di akun gua yang dihapus, terus udah gitu sama capturean omongan dia yang diposting di akun yang keduanya. Tapi Denis, kamu sendiri tahu nggak sih bahwa kenapa sih sampai ada terlontar ucapan seperti itu dari pihak mereka gitu loh? Mereka ini siapa, dokter detektif? Iya, Gini, kan saya kan karena gini loh, karena dia itu komentarin gamisnya Ria Ricis, komentarin baju Ria Ricis udah dengar dong? Yang dia bilang, lu mendukung penista agama apa segala macam karena Ricis itu memakai baju dari SS, ya kan? Sementara menurut gua nggak ada hubungannya. Menurut gue udah gak ada hubungan. Sebenarnya banyak yang gue lihat dia tuh komenin masalah orang yang bukan ranahnya dia. Dia kan dokter ya, kecuali dia fashion designer, dia mau jadi Ivan Gunawan komenin bajunya Ricis. Dan menurut gue ya, sebelum dokter komenin bajunya Ricis, mendingan dokter perbaikin bajunya dia dulu. Menurut gue ya kan, perbaikin dulu fashion lu, baru gue komenin si Ricis. Ricis itu menurut gue orangnya baik ya, gue kenal sama Ricis, dia orangnya baik, dan dia orangnya tuh paling gak mau ngomongin orang. Dan yang paling bikin gue kena sama dia itu kan Ricis itu kan single mom. Jadi gue tuh sebagai single mom, mungkin karena gue masih DBF, gue tuh baper kalau lihat single mom lain kan. Nah, gue liat Ricis dikatain masalah gamis, terus digiring opini, netizen juga jadi keikut-ikut, dukung penista agama. Kan masalahnya gak ada hubungannya sama Ricis. Ya kan penista agama juga udah ditangkep.
Terus segitu apa hubungannya sama Ricis gitu ya? Lu mau ngatain SS-nya aja, nggak peduli gue ya kan memang si SS salah. Nah ini kalau misalkan si Ricisnya apa hubungannya? Cuman pakai gamisnya dari SS, ikutan dikata-katain, digiring-giring opini. Menurut gue di komen-komen itu menurut gue nggak masuk akal. Berarti kamu Jadi gue bukan membela juga ya, memberikan pendapat. Kan kalau misalkan di sosmed wajar dong ngasih pendapat. Nah gue ngasih pendapat kayak gitu, nah langsung tuh dibilang katanya gue bala-bala, gue buzzer. Semua yang nggak sependapat sama dia dibilang buzzer. Semua yang nggak sependapat sama dia dituduh dibayar. Ingat ya, Doktif, nggak semua orang yang nggak suka sama lu itu dibayar, termasuk gue. Iya kan, semua orang bebas suka apa enggak. Dan menurut gue dia udah keluar jalur. Dia itu bukti, Doktif, gue kasih tau ya. Kalau lu mau komenin orang, mendingan lu jadi komentator bola. Lu ke lapangan terdekat, lu jadi komentator bola. Kalau lu mau komenin susu anak gue, mendingan lu jangan jadi dokter, lu jadi dukun beranak aja. Ngapain lu komentarin uang susu anak gue? Terus difitnah-fitnah buat 500 juta uang haram sama uang halal. Emang anak gue kasih susu babi? Kan enggak. Terus segitu si Ricis lagi dikomenin gamis ya. Lu siapa? Lu Ivan Gunawan? Komentarin baju orang, fashion designer? Bukan kan? Gitu. Denis, terus mungkin seberapa besar keinginan Denis untuk memenjarakan Dr. D ini? Apa? Seberapa besar keinginan Denis memenjarakan? menangkap Ya harus lah, besar banget, sebesar lautan, sedalam lautan, sebesar gunung api. Karena menurut gua ini udah parah, ini nggak bagus ya guys ya. Buat contoh pertama, dia itu dokter. Idi tolong ada anggota Anda yang suka fitnah ya guys ya, suka fitnah dan dia itu merasa dibela sama masyarakat, makanya dia gede kepala. Menurut gua nggak banget ada dokter seperti ini. Menurut gua dokter seperti ini nggak boleh dibiarkan. Kalau misalkan dibiarkan, dia akan ada dokter-dokternya yang ikut-ikutan nantinya. Enak banget tuh apa mau omongan dia itu dianggap benar sama junjungannya. Menurut gua nggak benar. Tapi pasal yang di ada etikat baik dari dokter D sendiri ke kamu Dia untuk siapa? berdamai. Denis? dokter Doktif. Oh, Untuk iya. berdamai gimana nih? Oh kalau yang penting dia pertama satu sih, minta maaf sama anak gua lah. Karena gini lah, yang dia kan ini kan dokter kan, seorang dokter, dan dia itu punya followernya yang banyak tapi nggak sebanyak gua sih. Jadi kalau misalkan dia bilang pansos, follower gua aja 3 kali lipat ya dibandingkan dia. Terus ya gitu, dia itu kan dokter, jadi omongannya kan harusnya kan bisa adem ya. Dan dia kan omongannya cukup didengar masyarakat, ya kan? Karena dia banyak junjungannya juga kan, banyak yang ikut-ikutan dia. Nah jadi kalau otomatis apa yang terlontar dari mulut dia itu akan terjadi penggiringan opini yang diikutin oleh ininya. Gue nggak mau bilang buzzer, ada buzzer atau apa, gue nggak tahu ada buzzer apa enggak. Pokoknya semua yang keluar dari omongan dia, otomatis orang kan akan ikut-ikutan, ya kan? Nah ini masalahnya udah nyangkut anak. Dia bilang anak gue itu dikasih uang susu yang nggak halal alias haram. Nah itu yang berakibat banyak orang-orang netizen lainnya yang ngatain anak gue, ngata-ngata anak gue, kabesannya dia ditinggal sama bapaknya, dikasih uang susu nggak haram, dikasih uang susu nggak halal lah. Terus gitu kasihan anaknya makan uang haram kayak gitu. Gue kan sebagai ibu single mom yang kerja pagi siang malam, buat anak gue kan jahat banget gitu ya mulutnya ya. Kalau ngatain gue nya mah gue nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau ngatain anak gue sih keterlaluan. Kamu terima ya uang 100 juta jadi buzzer? Gue nggak terima uang 100 juta. Padahal gue udah bilang, mana buktinya? Buktiin aja sini, Doktif, buktiin mana buktinya? Buktinya kalau misalkan gue itu terima uang jadi buzzer 100 juta. Lu jangan ngemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Iya. Tapi apa sih yang membuat tuntut dong. Itik. Tapi itik. apa sih yang membuat Doktif sampai seperti itu? Sebenarnya statement kamu di Instagram itu yang mengomentari soal Gamisnya Gamisnya Ricis. Ricis seperti Ya apa? memang kan semua, ya memang ya gue bilang ini Doktif ini menurut gua udah di luar nalar ngomongnya. Segala macam lo komentarin, Gamisnya Ricis lah. Kemarin juga si Uya Kuya lagi dikomentarin juga kan, sempet tuh dia komentarin Uya Kuya. Katanya Uya Kuya bela siapa? Bela SS ya? Apa segala macam berat sebelah kalau nggak salah ya. Kurang lebih seperti itulah intinya, kurang lebih. Tapi kata-katanya gue lupa. Nah itu penggiringan opini lah ya. Terus kayak gitu. Padahal ya yang diundang tuh bukan SS doang ke podcastnya Uya, si SS sama si Doktifnya juga diundang dua-duanya. Gitu ya, pokoknya banyak lah. Terus tentang Bunda Maya lah. Bunda Maya tuh cuman ngomenin tentang skincare doang, itu pun ditanya ya sama netizen. Langsung diginggirin opininya lah apa segala macam. Langsung dia nggak mau approve skincare Bunda Maya walaupun bagus. Bunda Maya juga nggak butuh kayak approvean Doktif kali. Lebih kayak Bunda Maya kali dibandingin Doktif ya.
Terus udah gitu dia juga nge-review skincare juga kan udah dilarang sama BPOM. Sampai sekarang dia masih review, masih menggunakan Doctive Approved. Itu bisa ditangkap kan? Harusnya ditangkap tuh sama BPOM tuh, harusnya ditegak luruskan. Kalau BPOM bilang bisa ditangkap, ya harusnya ditangkap beneran itu, kayak gitu. Mungkin kamu pesan kamu untuk Doctive seperti itu. Doctive, jangan suka fitnah. Kalau omong tuh ya harus bisa dibuktikan. Jangan udah fitnah, terus gitu nggak bisa dibuktikan, ngomongnya ngeles kayak bajai. Abis itu itik, nggak boleh kayak gitu Doctive ya. Nggak boleh itik-itik ya, oke? Terus gitu tuntut dong. Kemarin giliran banyak yang laporin, kemarin dia merasa susah banyak kayak kriminalisasi. Ya udah itu lah. Ya, kemarin itu dia ngomong tuntut dong, itik, terus di Polda dia bilang katanya dia kriminalisasi. Iya, langsung ini laporan Pak Prabowo minta tolong apa segala macam. Doctive, Pak Presiden Prabowo nggak ngurusin lu. Kalau presiden itu jangkauannya lebih luas, dia lagi urusin program makan gratis. Apa jangan-jangan lu mau juga dikasih program makan gratis? Biar lu lebih bergizi otaknya. Biar lu kalau ngomong nyambung, rasional, ada nalar. Lu ada dokter, katanya lu dokter, sekolah lu sama gue tinggian lu, tapi kok ngomong rasionalan gue. Intinya kalau gua terima duit 100 juta, mana buktinya? Terus kan gue kasih mutasi nih, langsung pada bilang, emang saya ada bilang transfer ya? Jadi digiging soal cash. Bisa aja dong bukti cash dong, minimal ada bukti rekamannya, ya dong. Denis, Kalau minta duit cash ada bukti rekamannya, ada kan, CCTV, ada aja kan. Kak Denis, tapi pernah nggak sih Dokter sendiri setelah ada kejadian ini masalah rame, kamu melaporkan menghubungi atau timnya gitu? Enggak, dia tetap bilang katanya dia tuh tetap giring opininya makin parah. Nggak ada kesadaran, dia bilang tunggu aja waktunya akan Doctive bongkar semuanya. Bongkar naon? Apa ini mau dibongkar? Bongkar fitnahan lu sendiri. Kalau misalkan omongan gue sampai omongan gue ini terbukti lu fitnah, lu mau gimana? Tuntut gue deh kalau misalkan emang ini benar. Lu tuntut gue deh nggak apa-apa. Gitu kan yang duluan ngajakin ke Polres kan dia juga, dia komen. Ketemuannya di Polres Jaksel gitu. Artinya Denis siap ya Siap bu, kalau misalkan omongan gua nggak bisa bertanggung jawab kan, tuntut gua dong, tuntut dong. Gua mah nggak bakal itik kayak lu. tapi Denis keoptimisan Denis menjerat Dokter D ini dengan pasal 27A itu gimana sih? Karena kan pasal 27A itu ancamannya itu ya cuma 2 tahun. Ingat. Iya, yang penting nggak apa-apa. Mau ancamannya berapa tahun itu bukan masa ancamannya apa buat gua boleh bukan itu. Buat gua gini, boleh itu biar masyarakat tahu dia itu tukang fitnah yang harusnya kalau dokter itu bukan tukang fitnah. Dokter itu dia harusnya dia mengobati pasien, bukan nggak ada. Itu kode etik dokter kayaknya nggak ada yang tukang fitnah. Coba dong tolong dokter teman-teman sejawatnya gue tanya, ada nggak sih kode etik dokter yang bilang nggak boleh fitnah? Tapi sebenarnya dari awal kamu dari awal kemunculan Doctive, apa kamu emang udah mulai nggak suka atau memang triggernya saat komenan Nggak, di gini, situ? pertamanya kan mungkin gue kayak hebat juga ya dia ya, oke juga ya. Kok lama-lama kesini enggak loh, lama-lama kesini kalau dilihatin lama-lama dia lama-lama menurut gue ya, yang gue lihat ya di mata gue, dia buat jualan gitu kan. Buat jualan, dia sendiri jualan gitu. Harusnya kan kalau dokter itu kan tidak boleh jualan, ada deh di itunya, di peraturan dokter ID-nya. Iya, ini menurut gue nih buat ID nih, buat semua dokter-dokter di TikTok, gue rasa itu kagak usah dikasih jualan deh. Nih kalau misalkan mau jadi dokter, cabut aja deh tuh semua dokter-dokter yang jualan. Karena bikin rusuh aja. Dipakainya bukan buat benar-benar mengedukasi, tapi mereka tuh mengedukasi, saling review, jatuhin brand lain. Ini buat semuanya ya, bukan buat salah satu ya. Ujung-ujungnya saling review terus jatuhin produk orang, terus ujung-ujungnya mereka sendiri jualan, nggak etis itu mereka semua. Oke. Denis, dikit dong Denis, ini kamu kan dari dulu kan tipikal orang yang mendukung Nikita Mirzani dari dulu. Melihat dia sekarang